nggak ingin ikut itu, ambil bagian apapun, yang penting ambil bagian dalam perjuangan li'ilahi kalimatillah. Tidak harus di pondok sini, dimanapun. Yang rumahnya jauh mungkin ambil bagian di desanya masing-masing. Ciri khas orang munafik itu mereka tidak ambil bagian dalam perjuangan agamanya Allah. Isite adzan. Kalau bisa adzan. Kalau nggak bisa adzan, resik-resik masjid. Gak iso resik-resik masjid, ada satu cerita. Ambil bagian dalam hal terkecil apapun. Jadi ada seorang nenek itu setiap habis jamaah sholat zuhur, dia kalau pagi jualan bunga cendana. Biasanya dibuat untuk ziarah orang-orang ke makam. Kemudian dia ambil jamaah sholat zuhurnya di Masjid Agung. Setelah jamaah sholat zuhur di Masjid Agung, seorang nenek itu kemudian ke depan masjid ambil daun-daun di situ. Keringetnya meruntus. Sudah sangat lelah, payah, tapi mengambil daun-daun. Takmir masjidnya itu apian. Kasihan, orang sudah tua tiap hari membersihkan halaman masjid. Akhirnya panggil anak muda, dikasih tugas. Nah, iya Pak Yai. Mulai besok sebelum zuhur, halaman masjid ini sudah harus bersih. Jangan sampai ada satu daun pun tersisa. Karena takmir ini kasihan. Ono wong tua, ada orang tua tiap hari ngambil apa? Daun di masjid. Ternyata orang tua nenek ini setelah jamaah sholat zuhur, beliau keluar dan tidak ada satupun daun. Nangis guguk-guguk. Menangis. Setelah menangis, beliau masuk ke masjid lagi untuk keluar, berat sekali. Dia di dalam masjid. Ditanya sama Pak Takmir, Nek, kenapa menangis? Biasanya tiap hari sudah beberapa tahun ini aku selalu membersihkan halaman masjid. Tapi nggak pakai sapu, dia pakai tangannya. Jadi daun-daun diambil pakai tangan, terakhir baru pakai sapu. Gini Nek, kita itu kasihan sama nenek. Soalnya apa? Tiap hari nenek kepanasan membersihkan halaman masjid. Biarlah ini tugasnya anak-anak. Apa kata nenek ini? Pak, kalau sampai kasihan sama saya, tolong biarkan saya yang membersihkan. Dengan nangis, masih cerita seperti ini. Akhirnya takmir itu ya sudah, besok nenek yang membersihkan. Akhirnya takmir ini penasaran. Ini apa yang dikerjakan nenek ini? Kok sampai sebegitunya ingin membersihkan daun-daun? Akhirnya Pak Yai itu disewani, Pak Yai tolong jenengan tanya sama nenek ini kenapa beliau punya perilaku seperti ini. Akhirnya Pak Yai itu sowan ke rumahnya. Nek, saya itu mewakili teman-teman takmir, ingin menanyakan kenapa nenek tidak mau diganti untuk membersihkan halaman masjid itu. Apa kata nenek ini? Saya mau menjawab tapi dengan dua syarat. Satu, ini rahasia Pak Yai, tidak boleh diceritakan kepada siapapun, kecuali saya sudah meninggal. Atau ketika saya masih hidup, cerita ini tidak boleh diceritakan. Pak Yai sanggup Nek, insya Allah saya amanah untuk menjaga rahasia. Begini Pak Yai, saya itu orang awam. Dari kecil itu saya kurang pendidikan, saya kurang ngaji. Untuk ambil bagian di perjuangan agamanya Allah kelihatannya sudah mustahil. Ngajar ngaji nggak mungkin, ambil bagian sedekah nggak mungkin karena saya orang miskin. Akhirnya tiap saya membersihkan halaman masjid itu nggak pakai sapu. Kenapa? Biar tangan saya ini bersaksi. Setiap saya ambil daun satu, saya bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya setiap ambil satu daun, saya bersolawat untuk karena saya kelihatannya ibadah saya kurang bagus, sholat kurang khusyuk, puasa pun jarang-jarang. Dengan harapan siapa lagi yang bisa menolong kecuali rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasul. Dengan ini semoga nanti ketika saya di akhirat dan bertemu dengan Allah ditanya, apa yang engkau berikan kepadaku, apa yang engkau ambil bagian dalam perjuanganku, biarlah daun-daun itu yang bersaksi untuk bahasa seperti ini bisa dipahami ya. Berarti tidak ada satu celah pun untuk kita uzur ambil bagian sekecil apapun. Wong ngersi. Baik.
Ini tidak harus ditiru lah. Besok sampean terus ngeresiki wali kayak. Akhirnya ketika ibu ini, nenek ini meninggal, kemudian cerita ini diceritakan oleh Pak Yai Masyhur. Dulu sebelum halaman ini dibersihkan anak-anak muda, ada seorang nenek yang setiap dia mengambil daun, dia bersolawat atas nama. Hanya kan dulu wali-wali itu kalau ketika haji nanti, ada wali itu ketika dia memegang batu dia bersyahadat. Ketika pegang apapun dia bersyahadat. Ketika ditanya kenapa engkau sering bersyahadat ketika memegang batu, biarlah kalau manusia bersaksi bisa bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Tapi kalau batu ini aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, maka di akhirat satu batu ini akan bisa menyelamatkan saya. Karena banyak orang yang sumpah perkara aturan wong sing urip-urip gampang nih. Konconane ning wong mati dan ketularan. Sumpah daripada konconan wong urip sering berkhianat, lebih baik konconan wong mati. Ayo aku tiru lagi. Kok tiru sesering. Kita pada konconan wong urip rebut. Konconan wong la yastaqdiru kalladina yuqinuna billah. Yang punya efek satu ibunya sendiri, dua anak yang sebenarnya baik punya dampak dari ibu yang tidak baik. Jadi kan ada ibu tolong kalau ngomong sama anak jangan dia ngomong. Anak sampai sendiri jajan, nah ini bakul diceluk orang bodoh nyojo di loki sing kok pinter nak gagus tuku nak wis bakat dadi menteri ekonomi nak. Orang keputusan nakal tapi enggak. Jadi doanya orang tua yang buruk kepada anak itu bisa mengakibatkan rezeki ibunya tersendat, rezeki anaknya juga. Kemudian watarku tahmiril awani, meninggalkan membersihkan tempat yang sudah digunakan. Misalkan gelas habis digunakan tidak segera dicuci, kotorannya masih ada di situ, dibiarkan beberapa hari baru mau dipakai baru dicuci, itu menyebabkan tercegahnya